Shalom saudara sekalian, hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Hari ini kita masih melanjutkan renungan kita tentang seorang pemimpin dalam kacamata sorga dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 26, di mana Yesus disambut dengan sorak-sorai saat masuk Yerusalem. Orang-orang Yunani yang terkenal sebagai pencari kebenaran yang datang untuk perayaan Paskah itu penuh harap akan bertemu sang guru agung. Orang Israel juga yang telah menyaksikan banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus sangat berharap Raja baru mereka. Terutama ketika mereka mendengar telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Itu perkataan Yesus dalam ayat 23. Hati orang pada waktu itu berharap, berdebar-debar, kegembiraan yang luar biasa meluap dalam hati mereka. Banyak dari mereka mungkin berpikir perkataan Daniel bahwa dia yang akan datang, sang anak manusia itu datang untuk mendirikan kerajaannya di seluruh dunia dengan kekuasaannya yang tidak akan pernah berakhir, kekal. Saudara, mereka berimajinasi tentulah Yesus akan berkampanye hari ini, mengumumkan akan memulai kerajaan yang baru. Saudara, betapa kecewanya mereka. Karena apa? Mereka mendengar kata-kata Yesus selanjutnya, ayat 24. Aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, dari sorak-sorai yang luar biasa, tiba-tiba keheningan menyelimuti banyak orang ketika mendengar kata-kata itu, saudara ya. Kita bisa membayangkan itu. Yesus sedang berbicara tentang satu jenis raja yang berbeda. Seorang raja yang memerintah melalui kematian, bukan penaklukan. Ilustrasi yang diberikan oleh Yesus sangat sederhana, saudara ya. Pada musim tanam, sebutir gandum dilemparkan ke tanah seolah-olah di dalam kubur, dikubur. Kemudian ia mati, tanda petik, dan keluar dari selubungnya menjadi tanaman kebangkitan. Dan banyak butir-butirnya menjadi buah kebangkitan. Saudara, Yesus sedang mengatakan kepada orang banyak saat itu bahwa ia akan memenuhi perannya sebagai raja dengan mati dan dengan demikian memperbanyak hidupnya. Memperbanyak hidupnya Yesus itu dalam diri orang lain. Begitulah cara Yesus akan memerintah. Dengan demikian pemerintahnya akan jauh melampaui pemerintahan Bokasa, pemerintahan Napoleon, karena ia akan memerintah bukan dengan paksaan, bukan dengan pedang, tetapi melainkan dengan kasih setia, dengan hati. Perhatikan saudara ya, perkataan tadi, tetapi jika ia mati, kata Yesus, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, pertanyaan kepada saya dan saudara sebagai pertanyaan reflektif, saudara ya. Apakah kehidupan hubungan suami istri dan kehidupan keluarga kita menghasilkan banyak buah? Kalau tidak, saudara ya, mungkin kita belum mati terhadap diri sendiri. Apakah kehidupan pelayanan kita kering dan tidak menghasilkan banyak buah? Mungkin sekali karena kita belum mati terhadap ego kita. Apakah karir kita tidak menghasilkan banyak buah? Mungkin sekali karena kita belum mati terhadap diri sendiri. Kita bisa memperpanjang aplikasinya, saudara ya. Tapi pertanyaan yang mendasar adalah dalam seluruh aspek hidup yang kita jalani, apakah kita sudah mati terhadap diri sendiri? Karena apa? Itulah awal dari berbuah banyak. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.